Halo teman-teman, hari ini di kelas Sains kedatangan seorang tamu. Dia ini orang yang hebat ya, bisa keliling ke 32 negara selama pandemi Covid hanya untuk mencari investor untuk IKN. Dan gak usah lama-lama lagi, ini dia. Om Rusmin Lawin. Apa kabar Om? Ya, sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi semua. Nah, Om, saya dengar Om baru dapat rekor dunia yang dikasih sama Muri karena keliling ke 32 negara selama pandemi Covid. Ya, benar ya? Ya, benar. Nah, orang pas pandemi Covid kan takut keluar kemana-mana. Oh, Kok iya. Om bisa berani keliling kemana-mana sampai ke luar negeri gitu? Oh ya, memang satu pelajaran penting bagi adik sekarang adalah bahwa apapun yang kita kerjakan, kita harus punya passion. Kita harus fokus. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, maka kita tidak akan merasa nyaman dan kerjaan pasti akan bisa sukses. Jadi waktu itu kan karena saya di pengurus pusat Persatuan Pengembang Real Estate Indonesia, REI. REI itu adalah Asosiasi Pengembang Seluruh Indonesia yang berdiri di tahun 72 oleh Pak Ciputra almarhum. Ada satu-satunya asosiasi pengembang yang terbesar di Indonesia. Kita punya anggota di 6.000 anggota di 35 provinsi, bayangkan. 37 hari ini 37. Jadi kami sudah, saya mewakili REI sudah terlibat dalam wacana pembangunan ibu kota negara ini sejak tahun 2018, menjadi semacam tim kecil diskusi kecil bersama Menteri Bappenas waktu itu Pak Bambang Brojonegoro di 2018. Oke. Nah, berjalan waktu kan 2019 Menteri Bappenas diganti oleh Dr. Suharto Monoarfa yang kebetulan kami secara pribadi juga sudah cukup dekat dan kami melanjutkan peran itu mewakili REI. Jadi kami think tank kecil nih sebelum dibentuknya otorita. Ya. Otorita kan baru dibentuk sekitar tahun lalu kan, tahun lalu 2022. Jadi tim inilah yang tugasnya itu membuat kajian, studi bagaimana arah pengembangan ibu kota ini. Waktu itu belum ditentukan apakah di mana, belum di Kaltim. Waktu itu masih wacananya masih antara Kalimantan Barat, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Barat, Pontianak, atau Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, REI lah yang memberikan rekomendasi resmi bahwa harus di Balikpapan dengan pertimbangan A sampai Z. Karena pertimbangan geografisnya lebih strategis, pertimbangan infrastrukturnya, bandara dan pelabuhan lautnya sudah cukup siap. Dari sisi sosio kulturalnya mereka adalah sudah merupakan kota minyak sejak tahun 80-an sudah booming dan kota minyak yang sudah biasa meladeni para pekerja asing dan para pengusaha-pengusaha yang datang dari luar negeri. Jadi pertimbangan inilah yang membuat kita itu memberikan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Suharto Monoarfa bahwa ini harus di Kalimantan Timur. Nah, saya beruntung karena sesudah Pak Suharto Monoarfa, saya malah ditugasin oleh REI, Pak Suharto Monoarfa mewakili REI untuk keliling dunia karena saya sendiri terlibat sangat aktif di Federasi Real Estate Internasional Dunia yang berbasis di Paris, yang didirikan sejak tahun 1951 dan saya sendiri sudah di sana sejak tahun 2008 aktif dan saat ini dari kedua tahun lalu saya menjabat sebagai presiden untuk wilayah Asia Pasifik. Jadi saya memang banyak keliling, banyak melihat perkembangan pembangunan properti dan kota-kota baru di dunia. Dan di sana saya punya kesempatan untuk bicara dengan para calon investor, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang ada di mindset mereka kalau mereka itu kita ajak untuk invest di ibu kota baru. Jadi karena itu masa pandemik, mau nggak mau saya harus berangkatnya dengan strategi saya tidak lagi di Indonesia, saya harus parkir diri saya itu di Dubai. Karena di Dubai lah satu dari 2 kota di dunia yang masih membuka diri untuk tidak karantina. Karena saya balik, saya harus karantina 14 hari, nggak bisa berangkat lagi besoknya. Kalau Dubai hari ini saya pulang, besok saya bisa berangkat lagi.
Jadi bayangkan selama 16 bulan itu 2001-2022 itu saya keliling, 2021-2022 saya keliling di 32 negara dalam waktu 16 bulan di masa pandemik itu. Jadi di situ bisa kita punya kesimpulan bahwa memang hampir semua investor asing yang kita ajak bicara itu setuju dengan pengembangan relokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Karena ini proyek yang memang cukup bagus untuk pemerataan ekonomi dan dari sisi alamnya akan mencegah Jakarta dari bencana alam. Karena kan ini kan Jakarta kan di utara kan sudah ini kan sudah tenggelam sebenarnya. Bukankah waktu pandemi kemana-mana kan sulit, gimana Om bisa akses keluar? Kan bukan ke Dubai aja dong. Nah itu tantangan, memang ini suatu pelajaran pengalaman hidup saya yang sangat saya syukuri karena saya bisa mengalami perjalanan antar negara, antar benua di tengah-tengah pandemi yang kita harus punya sertifikat vaksin, kita harus punya tes COVID, dan kita setiap jam kita harus mengecek negara-negara mana yang masih membuka diri untuk orang masuk dan negara mana yang sudah menutup diri. Jadi kita harus tahu, besok misalnya saya mau ke Vienna, ya, saya masih di Italia nih, saya mesti ngecek nih, gimana hari ini, besok gimana mereka, apakah mereka buka diri atau enggak. Ini seperti film-film intelijen Pak, ini ya ceritanya. Jadi nyampe langsung kita cari klinik, bikin COVID test, karena kan tidak bisa langsung 3 jam kan, waktu itu kan masih 1 hari. 1 harinya kemudian kita ambil kita ambil tesnya, kita sudah harus tentukan negara tujuan yang akan kita pergi itu apakah membuka diri atau enggak gitu loh. Kemarin misalnya saya dari Italia mau ke Vienna, nggak tahu Vienna tutup. Jadi saya nggak jadi Vienna, saya belok balik lagi ke Spain. Jadi begitulah kira-kira dinamikanya. Jadi kita harus benar-benar bersiap untuk 24 jam memonitor perkembangan COVID di tiap-tiap negara Eropa yang akan kita kunjungi. Gitu loh. Nah, Om, selama Om berkeliling dunia pernah kena positif COVID gak? Nah, syukur-syukur sampai sekarang belum pernah. Saya sekalipun belum pernah. Jadi karena saya sudah COVID, waktu itu saya sudah vaksin dua kali ditambah dengan vaksin. Saya pernah ambil vaksin di Amerika di Pfizer. Karena saya waktu di Amerika harus ke Perancis. Di Perancis tidak mengakui vaksin yang Sinovac karena buatan China kan. Kan kita kan nggak bisa milih kan. Semua kan di Indonesia harus Sinovac. Akhirnya saya harus injek di LA Station COVID yang orang takut sekali Johnson karena Johnson itu kan sekali injek dianggap dua kali vaksin. Jadi biasanya itu banyak yang cloakage, artinya berdarah beku. Saya bilang ke nurse-nya nanya, "Are you sure?" Saya bilang, "Jangan tanya lagi, injek segera." Langsung injek. Jadi besoknya nggak cuma demam sedikit tapi sudah aman gitu loh. Nah, Om kan aslinya orang Medan. Kok bisa terlibat sama proyek IKN? Nggak, itu tadi saya kan memang aktif di asosiasi, terutama di Real Estate Indonesia Asosiasi. Saya pernah ketua Resumut 2008-2011 itu puncaknya. Dan habis itu setelah itu saya berkarir di Jakarta, Wasekjen 2 kali. Sekarang 2016 saya wakil ketua umum pengurus pusat REI bidang hubungan luar negeri dan juga presiden FIAPSI, Federasi International Real Estate Federations sampai 2026. Jadi saya yang ditugaskan memang untuk aktif berhubungan dengan para investor asing sehingga saya banyak keliling. Jadi pengalaman lah, artinya sebagai orang Medan kita juga harus banyak belajar, kita harus lebih well manage kita punya attitude, terutama orang Medan ini kan susah kan soal waktu paling susah itu. Janji tepat waktu, mulai dari attitude bicara sama orang, terus bagaimana melihat suatu kondisi objektifnya, itu yang masih harus kita belajar. Jadi nggak bisa semua kita ukur dengan uang. Orang Medan selalu begitu. Nanti kita bayarnya tenang aja. Nanti kita bayar dia. Nggak bisa begitu. Kalau di luar negeri, kalau Anda nggak punya duit, Anda nggak jalan, you are not someone. Harus punya sesuatu yang bisa Anda tampilkan. Gitu. Uang jadi bukan segalanya. Networking saya itu sudah saya bangun sejak 2008. Makanya per hari ini saya sudah diangkat oleh Kepala Otorita Pak Bambang sebagai salah satu tenaga ahlinya. Saya sekarang ada tenaga ahli Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara resmi hari ini
bidang pengembangan kawasan ekonomi regional dan daerah mitra. Itu tugas saya, bagaimana menghubungkan hub ekonomi di sekitar IKN, terutama di Balikpapan dan Samarinda, dan juga kota-kota besar yang ada di Kalimantan dihubungkan dengan konteks ASEAN, yaitu BIM IAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Area Region Development. Jadi kita mencoba mengembang suatu kawasan ekonomi regional secara umum seluruh Kalimantan, termasuk Sabah, Sarawak, dan Brunei, di mana Nusantara sebagai epicentrumnya. Jadi ada pertumbuhan ekonomi baru di sisi timur, selain Medan yang ada Singapura, Penang, KL, dan Thailand kan. Nah, IMDGT. Nah, dulu saya juga di IMDGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Triangle. Nah, sekarang BIM IAGA. Itu yang tugas saya untuk mendorongnya. Jadi saya pikir sebagai orang Medan harus bisa. Saya termasuk orang Medan yang mencoba merubah image bahwa orang Medan itu preman, orang Medan itu tidak teratur, orang Medan best image-nya harus kita ini. Kita harus berani tampil untuk merubah best image-nya, gitu loh. Satu ya bergabung dengan asosiasi, kita bisa berkarya. Gitu loh. Nah, Om, tadi di awal saya Om ada bilang proyek Ibu Kota Baru ini dari 2018 ya? Ya. Itu proyeknya dimulai gara-gara apa? Enggak, karena memang ini kan juga bukan sesuatu yang baru. Kita banyak sekali ibu kota negara yang sudah dipindahkan, termasuk Amerika, ada di Washington DC kan, kota metropolitannya namanya New York, ya kan, tapi ibu kotanya namanya Washington DC, ya kan. Canberra dan Sydney, ya kan, itu kan di Australia. Canberra ibu kota pemerintahannya, Sydney dia punya kota metropolitan, kota jasa, kota entertain. Jadi memang harus ada suatu gerakan yang memang harus diambil resiko, suatu keputusan besar yang harus berani diambil oleh Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi yang berani, karena wacana ini sudah sejak zaman Bung Karno, bayangin. Tahun 45, tahun 50 sudah disebutkan oleh Bung Karno bahwa kita harus pindah ibu kota Kalimantan. Cuma Bung Karno sebutnya masih Palangkaraya. Jadi orang tidak tahu. Jadi ini bukan ide lama, ini bukan ide baru, ide lama yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Begitu banyak presiden tidak yang berani. Karena kalau Jakarta itu kan nggak mungkin kita biarin tenggelam dulu baru kita bangun kota, nggak mungkin kan. Bangun kota itu butuh 20 tahun, Dek. Jadi harus dimulai dulu. Dan sekarang misalnya kalau ada apa-apa di Jakarta, bebannya kan sekarang udah lebih ringan. Jadi sudah bisa mencegah Jakarta itu tenggelam. Ya kan? Jakarta tetap akan tumbuh sekarang kan. Kita lepaskan beban fisiknya kita lepaskan, tapi kita juga mengisi dengan ruang-ruang yang baru seperti mungkin menjadi tourism hub, financial hub yang baru di Jakarta, ya kan? Nah, di satu sisi kita menciptakan pemerataan ekonomi, dengan pindahnya ibu kota baru, ada proyek baru, ada perputaran uang di situ, jadi bisa tumbuh pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan, gitu loh. Oh, selama ini saya dengar orang-orang cuma bilang ibu kota mau pindah gara-gara Jakarta udah mau tenggelam. Nyata enggak ya? Oh, tidak juga. Pertimbangan utamanya lebih kepada pemerataan ekonomi sebenarnya. Karena GDP kita, kalau kita lihat GDP kita itu kalau kita lihat antara timur dengan antara Jawa dan non Jawa, kalau kita lihat bagian barat kan ada Sumatera dan Jawa nih. Ya. Itu aja sudah menyerap 70% GDP kita. 30-nya tinggal Kalimantan, Sulawesi digabung Papua, itu kan tidak fair kan? Mestinya kan ya minimal 60-40 kan, ya kan? Ya. Nah, itulah yang mau dibikin. Kalau tidak rumusnya adalah memindahkan ibu kota. Kalau tidak ada kesibukan ekonomi di sini, maka tidak akan ada perputaran ekonomi yang signifikan di sini, di timur. Oke. Gitu. Nah, saya lihat di medsos. Dan yang ketiga adalah tentang kita punya nation pride. Kita ada 8 sih, tapi saya cuma sebut 3 nation pride. Batavia, Jakarta itu adalah Batavia. Jakarta itu sebenarnya ibu kota ciptaan Belanda. Jadi namanya Batavia. Jadi kita dari Jakarta. Itu bukan kita yang bikin. Itu Belanda yang bikin. Nah, kita mau bikin ibu kota yang versi Indonesia, NKRI. Itulah Nusantara hari ini. Jakarta itu kalau Anda baca sejarah itu Batavia dulunya.
Ya tentukan tempatnya itu ya Belanda, gitu. Yang hanya dulu didesain untuk dihuni oleh 800.000 orang. 800.000 orang, sekarang Jakarta udah 11 juta. Ya kan, pasti tenggelam ini kan, ya kan, pasti crowded. Ya. Jadi harus ditarik dia punya beban kan, gitu loh. Nah, saya ada lihat di medsos Om kan ada pergi ke kantor PBB. Iya. Kita, ya, terus? Dan kantornya bos Tesla itu dalam rangka apa ya? Itu cari investor juga ya? Enggak, kalau PBB kan memang kan kita FIAPSI ini kan adalah salah satu counterpart daripada PBB, adalah salah satu asosiasi dunia yang diakui oleh PBB, terutama UN Habitat dan ECOSOC. Jadi tugas kita itu memberikan advokasi kepada dua badan ini tentang pembangunan kota, pembangunan properti yang hijau dan berkelanjutan. Kita selalu memberikan advice, gitu loh. Dan saya kebetulan juga pejabat FIAPSI yang merupakan perwakilan FIAPSI di UN Jenewa. UN itu punya 3 kantor, UN New York, UN Jenewa, dan UN Vienna. Jadi saya perwakilan FIAPSI dunia di UN Jenewa. Nah, Om waktu ke berbagai negara itu buat cari investor ya, itu respon mereka gimana? Kan nggak mungkin semua positif ya kan? Respon tidak bukan. Saya tidak semua positif. Saya bilang semua, tapi dengan catatan. Misalnya Anda kalau mau invest, Anda harus punya modal yang transparan, ya kan? Tidak ada KKN, ya kan? Semua harus comply dengan ketentuan. Tidak ada yang namanya neko-neko. Yang kedua juga tentang haknya nggak bisa cuma 30 tahun, orang nggak mau, ya kan? Karena orang bandingkan China aja 50 tahun, Malaysia leaseholdnya 99 tahun, Singapura 99 tahun. Jadi kalau kita hanya 30 ya nggak mau orang. Akhirnya diputuskan IKN ini boleh 80 tahun tambah 80 tahun. Itu karena masukan-masukan dari kita, mendengar aspirasi daripada investor dunia, gitu. Karena salah satu tagline-nya ibu kota baru ini kan adalah City for All, ya, City for All. Yang punya 5 karakter: green, smart, sustainable, inclusive, and resilient. Jadi itu karakternya, ya, dan harus green and sustainable. Jadi inilah yang membedakan kota-kota ini dengan ibu kota ini dengan ibu kota yang lain, karena kita adalah the first smart forest city. Bayangkan, itu ada 246.000 hektar yang kita bangun cuma sekitar 25.000 hektar. Ada 256.000 hektar yang kita bangun cuma 25%-nya. Ditambah 10% untuk cadangan tanaman pangan. Gitu. Jadi itu kota akan sangat hijau. Berarti kotanya di tengah-tengah di antara semua. Di antara Samarinda dan Balikpapan, di tengah-tengah ada Sepaku namanya. Kalau Anda lihat peta ini, ya. Nah, Indonesia kan luas. Kenapa dipilih Kalimantan dari awal? Kan sekarang nggak ada pesawat yang dari Medan bisa langsung ke Kalimantan ya kan, apalagi mahal juga. Jadi kenapa pilihnya di sana? Kan ada tempat lain juga. Ya, Anda harus melihat bahwa ini ibu kota dibikin bukan hanya untuk orang Medan, gitu loh kan. Ini untuk bikin suatu kawasan ekonomi baru yang secara geografis kan Anda lihat di mana tengah-tengahnya Indonesia, di Kalimantan, di tengah-tengahnya. Rentang kendalinya lebih gampang kan, dia di tengah-tengah. Oh. Kalau soal flight sih udah terbang mana-mana. Jakarta Balikpapan tuh satu hari mungkin ada 10 flight gitu. Dan ada juga flight dari Balikpapan ke Singapura, ke KL, itu kota internasional Balikpapan. Dengan kegiatan makin meningkatnya kegiatan pembangunan di IKN ini, makin banyak lagi flight yang akan masuk. Gitu loh. Nah, Om, kan ibu kota bikinnya nggak mungkin setahun langsung siap ya. Iya. Nah, saya pernah baca ibu kota baru selesainya itu dalam kurun waktu 15 sampai 20 tahun ya. Iya. Nah, sedangkan presiden kan tahun depan mau ganti ya. Gimana kira-kira ke depannya? Ya, makanya ibu kota itu kan kita punya plan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 25 tahun. Bangun kota ini kan bukan hanya 15 tahun, dan itu tetap berkelanjutan, tetap bangun. Sama seperti Medan, sama seperti kota-kota baru seperti BSD. Dan orang tidak ngerti sebenarnya itu bukan proyek Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi yang berani memulainya. Itu proyek kita bersama, sudah masuk ke dalam RPJM kita, rancangan pembangunan jangka panjang dan menengah kita sudah masuk di situ,
dan kita sudah ada undang-undang IKN-nya, sudah ada PP-nya, jadi secara hukum itu sudah di tempat, sudah terikat. Jadi kalau sudah ada undang-undang, siapapun presidennya wajib melanjutkannya. Kalau enggak bisa kena impeach oleh parlemen. Kalau presiden barunya tidak mau, maka bisa diturunkan parlemen. Kita belajar dari Sejong, Korea. Waktu itu Sejong adalah kota yang terakhir, yang terbaru yang dipindahkan. Sejong itu adalah kota pemerintahan barunya Korea. Jadi waktu itu sudah dimulai oleh presiden sebelumnya, presiden baru masuk mau batalkan. DPR bilang nggak bisa, kalau Anda tidak lanjutkan, ini kami akan turunkan Anda. Jadi ini lanjut Pak. Jadi dari 2012 sampai sekarang sudah terbangun sekitar 60%. Hebat Sejong itu. Berhasil, dan salah satu paduan kita ada Sejong City di Korea. Kalau ganti presiden, terus presidennya oke lah kita lanjut proyeknya, tapi bukan di Kalimantan, itu bisa nggak? Nggak mungkin. Itu sudah terlalu banyak yang dibangun. Anda lihat kan, udah lihat dong YouTube-nya kan. Kalau Anda lihat YouTube-nya, Anda nggak mungkin tanya seperti itu. Lihat YouTube-nya sudah banyak, sudah tinggi ya, progresnya sudah hampir 40%. Istana tahun depan sudah jadi nggak mungkin lagi nggak mungkin diganti. Nah, kalau saya lihat, kalau kita mau bicara politik, saya lihat manifesto daripada dua kandidat ini kan, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, itu kan jelas-jelas bahwa di situ ada program untuk meneruskan IKN kan. Ya, jadi kita optimis itu akan dilanjutkan. Oke. Ya udah, kira-kira segitu aja lah ya. Ya, makasih juga atas undangannya. Saya bisa balik kampus lagi. Saya berharap Sen juga bisa lebih mengupgrade diri dari sisi personal skillnya, baik verbalnya, baik intonasi bicaranya, kontennya. Saya lihat pertanyaan juga udah cukup bagus. Cuman cara mengartikulasikannya masih butuh skill lah, butuh banyak belajar lah, kayak orang belajar acting ya. Terima kasih. Dan selamat sore teman-teman sekalian. Agak ini lebih kalau ibarat film ini baru mulai, ini episode pertama tentang IKN. Kalau misalnya suatu kehormatan bisa berbagi di sini, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Berapa lama itu?